Pada malam hari ini, kita akan membahas sebuah kisah penting dalam sejarah Islam, yaitu kisah disihirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh penyihir Yahudi yang bernama Labid bin A'syam. Siapakah sebenarnya Labid bin A'syam ini? Bagaimana kisah sihir ini terjadi? Dan apa hikmah di balik peristiwa besar ini? Mari kita menelusuri kisah ini secara perlahan, sebagaimana diriwayatkan oleh para ulama terdahulu. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala. Sejak hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, kebencian kaum Yahudi semakin nyata. Mereka tidak senang melihat persatuan kaum muslimin yang semakin kuat di bawah kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal, ketika Nabi baru tiba di Madinah, beliau telah membuat piagam Madinah, sebuah perjanjian yang disepakati oleh seluruh penduduk kota, baik dari kalangan Muslim maupun non-Muslim, termasuk 3 kabilah Yahudi besar, yaitu Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraizah. Piagam itu mengatur agar seluruh penduduk saling melindungi, menjaga keamanan bersama, dan hidup berdampingan secara damai. Namun, dari waktu ke waktu, kabilah-kabilah Yahudi tersebut berkhianat satu demi satu. Pengkhianatan pertama datang dari Bani Qainuqa, kabilah Yahudi yang menguasai perekonomian dan perdagangan di Madinah. Pasar terbesar di Madinah ketika itu adalah milik mereka, dan banyak kaum muslimin yang berbelanja di sana. Suatu hari, seorang wanita muslimah datang ke pasar mereka untuk berbelanja seperti biasa. Ia berjalan dengan tenang, menjaga kehormatannya. Namun tiba-tiba, seorang lelaki Yahudi iseng menarik pakaian wanita itu hingga auratnya terlihat. Seketika orang-orang di pasar menertawainya dan mempermalukannya. Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kebetulan berada di sana tak kuasa menahan marah. Ia pun menghunus pedangnya dan menebas orang yang telah melecehkan wanita muslimah itu hingga tewas. Akan tetapi, kejadian itu justru memicu amarah orang-orang Yahudi. Sahabat yang membela kehormatan saudarinya itu akhirnya dikeroyok oleh orang-orang di pasar hingga gugur syahid. Ketika berita ini sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sangat marah. Rasulullah segera memerintahkan pasukan kaum muslimin untuk bersiap dan kemudian mengepung benteng Bani Qainuqa. Pertempuran pun terjadi dan akhirnya Bani Qainuqa menyerah serta diusir dari Madinah. Itulah peperangan pertama antara kaum muslimin dan kaum Yahudi. Pengkhianatan kedua pun terjadi, yaitu pengkhianatan oleh Yahudi Bani Nadir. Mereka merencanakan pembunuhan terhadap Rasulullah sebenarnya telah mengetahui bahwa mereka memiliki hubungan rahasia dengan Bani Qainuqa, namun karena belum ada bukti kuat, beliau menahan diri. Hingga suatu hari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama beberapa sahabat diundang oleh Bani Nadir untuk makan bersama di perkampungan mereka. Namun, di balik undangan itu, mereka merencanakan pembunuhan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di majelis mereka, salah seorang dari Bani Nadir naik ke atap rumah dengan membawa batu besar. Ia berniat menjatuhkan batu itu ke kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum ia sempat melakukannya, malaikat Jibril turun dan memberitahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang niat jahat itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera bangkit dan meninggalkan tempat tersebut. Setelah bukti pengkhianatan itu jelas, beliau memerintahkan pasukan muslim untuk menyerang Bani Nadir. Mereka pun akhirnya dikalahkan dan diusir dari Madinah. Pengkhianatan ketiga adalah pengkhianatan Yahudi Bani Quraizah. Sejak awal Bani Quraizah sudah terikat dalam perjanjian dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama ketika terjadi perang Ahzab atau Khandaq. Namun, di tengah peperangan itu, ketika kaum muslimin dikepung oleh pasukan besar dari berbagai kabilah Arab, Bani Quraizah justru berkhianat. Mereka berpihak kepada kaum musyrikin dan orang-orang munafik karena menyangka bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukannya akan kalah. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pertolongannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perang Khandaq tersebut, angin kencang dan rasa takut melanda pasukan musyrik hingga mereka porak-poranda dan mundur. Kemenangan besar pun diraih kaum muslimin dalam perang tersebut. Setelah perang usai, Rasulullah pun mandi. Maka datanglah malaikat Jibril dan berkata, "Wahai Muhammad,
kumpulkan pasukanmu. Sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk segera memerangi Bani Quraizah karena mereka telah berkhianat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam segera memanggil para sahabat dan bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian menunaikan salat asar kecuali di perkampungan Bani Quraizah." Pasukan Muslim pun segera berangkat mengepung benteng Bani Quraizah dan akhirnya mereka pun menyerah. Dengan demikian, 3 kabilah besar Yahudi di Madinah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraizah, seluruhnya diusir dari kota Madinah. Sebagian dari mereka kemudian bergabung dengan kerabat-kerabatnya di Khaybar, sebuah daerah subur di utara Madinah yang terkenal dengan kebun kurmanya. Namun, kaum Yahudi yang telah diusir dari Madinah tidak tinggal diam. Mereka berkumpul di Khaybar, menyusun kekuatan, dan berencana menyerang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kabar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang rencana itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat segera berangkat mengepung benteng Khaybar. Khaybar terkenal dengan bentengnya yang kokoh dan kuat. Pertempuran pun berlangsung sengit hingga akhirnya benteng itu ditaklukkan oleh pasukan Islam di bawah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dengan kehancuran Khaybar, berakhirlah kekuatan militer Yahudi di Jazirah Arab. Namun, meskipun kalah di medan perang, kebencian kaum Yahudi terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah padam. Mereka tetap berusaha mencari cara untuk menyakiti beliau, bahkan melalui tipu daya dan pengkhianatan yang paling licik. Setelah perang Khaybar usai, Rasulullah menerima undangan dari seorang wanita Yahudi bernama Zainab binti Harits. Wanita ini adalah salah satu penduduk Khaybar yang masih menyimpan dendam, karena keluarganya banyak yang tewas dalam peperangan. Zainab kemudian bertanya kepada orang-orang tentang makanan apa yang paling disukai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pun menjawab bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menyukai daging kambing, khususnya bagian pahanya. Mendengar hal itu, Zainab segera menyiapkan seekor kambing yang telah ia racuni. Ia melumuri bagian pahanya dengan racun yang sangat kuat, lalu memasaknya dan mengundang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta beberapa sahabat untuk datang ke rumahnya. Ketika hidangan itu disajikan, Rasulullah mengambil sedikit daging dan mencicipinya. Namun sebelum beliau menelannya, Allah melindungi beliau. Daging kambing itu tiba-tiba dapat berbicara memperingatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa di dalamnya terdapat racun. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera menghentikan makan dan memperingatkan para sahabat. Namun, salah satu sahabat yang bernama Bishr bin Al-Bara bin Ma'rur sudah telanjur memakannya. Tidak lama kemudian, ia sakit karena racun itu dan akhirnya wafat sebagai syahid. Adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memiliki kekuatan jasmani yang luar biasa. Racun itu memang masuk ke tubuhnya, tetapi tidak langsung membunuhnya. Racun itu tersimpan di dalam tubuh beliau dan baru menunjukkan pengaruhnya bertahun-tahun kemudian, menjelang wafat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kejadian itu, Rasulullah memanggil Zainab binti Harits dan menanyainya dengan lembut, "Apa yang mendorongmu melakukan ini, wahai Zainab?" Dengan tenang, wanita itu menjawab, "Engkau telah membunuh pamanku, ayahku, dan suamiku. Maka aku ingin membunuhmu. Jika engkau seorang nabi, niscaya Allah akan memberitahumu bahwa daging itu beracun. Tetapi jika engkau hanyalah pendusta, maka engkau akan mati karenanya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar jawabannya dengan penuh kesabaran. Beliau tidak marah, tidak membalas dendam, dan bahkan tidak menghukum Zainab dengan kematian, meskipun wanita itu telah mencoba meracuni beliau. Inilah bukti kebesaran hati dan kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, meskipun terhadap orang yang telah berusaha membunuhnya. Namun, kebencian kaum Yahudi tidak berhenti di situ. Setelah perjanjian Hudaybiyah dan kemenangan Khaybar, banyak kabilah Arab yang berbondong-bondong masuk Islam. Hal ini membuat orang-orang Yahudi semakin iri dan dengki. Mereka merasa kalah dalam pengaruh, kehormatan, dan kedudukan. Di saat itulah muncul sosok Labid bin A'syam, seorang laki-laki dari kabilah Bani Zuraik.
Ia dikenal sebagai penyihir terkenal di masa jahiliyah. Bahkan seluruh keluarganya dikenal sebagai keluarga penyihir. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa Labid bin A'syam adalah orang Arab yang berpura-pura masuk Islam, namun hatinya munafik dan penuh rasa dengki terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian riwayat lain mengatakan bahwa ia beragama Yahudi dan menjadi bagian dari mereka, sebab sejak kecil diasuh oleh orang tua angkat Yahudi. Namun apapun statusnya, satu hal yang pasti, ia memiliki kesetiaan kepada kaum Yahudi dan kebencian yang mendalam terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Labid merasa iri karena ketokohannya tidak lagi dihormati setelah banyak orang dari kabilahnya masuk Islam. Hatinya dipenuhi penyakit hasad, sehingga ia ingin mencelakai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kehormatan Nabi jatuh di mata manusia. Para ulama mencatat bahwa Labid bin A'syam bukan hanya penyihir biasa. Ia juga disebut sebagai sumber awal munculnya aliran-aliran sesat di kemudian hari. Dari dialah lahir rantai murid-murid yang kemudian menyimpang dalam akidah. Labid memiliki seorang keponakan bernama Talut, anak dari saudarinya. Talut ini memiliki murid bernama Aban bin Saman. Aban bin Saman kemudian menjadi guru bagi Ja'ad bin Dirham, dan dari Ja'ad lahirlah Jaham bin Syafwan, tokoh penyebar paham Jahmiyah. Dari aliran Jahmiyah inilah kemudian lahir paham Mu'tazilah yang sempat menyebar luas di masa kekuasaan Bani Abbasiyah dan menyebabkan banyak ulama Ahlus Sunnah disiksa, bahkan dibunuh, termasuk Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah yang berkali-kali dipenjara dan disiksa karena mempertahankan akidah yang benar. Rantai keburukan ini bermula dari seorang penyihir yang pernah berusaha mencelakai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Labid bin A'syam. Betapa berbahayanya seseorang yang menggunakan ilmu sihir dan hasad untuk menentang kebenaran. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, setelah kaum Yahudi di Khaybar dikalahkan dan harus membayar jizyah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka hidup dalam kehinaan. Namun di balik kekalahan itu, dendam mereka membara. Beberapa orang dari kalangan mereka datang menemui Labid bin A'syam. Mereka berkata kepadanya, "Wahai Labid, kami mendengar bahwa engkau memiliki kemampuan sihir yang luar biasa, bahkan lebih kuat dari para tukang sihir kami. Perlu diketahui bahwa orang-orang Yahudi dikenal sebagai ahli sihir yang paling sakti. Mereka adalah kaum pertama yang belajar sihir dari Harut dan Marut di Babilonia. Maka, ketika mereka mengakui kehebatan Labid, berarti kemampuan sihirnya benar-benar luar biasa. Mereka lalu mengadu, 'Kami telah mengerahkan para tukang sihir kami, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menyihir Muhammad. Tetapi tidak ada satupun yang berhasil. Kami ingin membunuhnya, atau setidaknya membuatnya gila, agar manusia tidak lagi mempercayainya sebagai seorang nabi.' Mendengar itu, Labid bertanya dengan nada dingin, 'Apa yang akan kalian berikan kepadaku jika aku berhasil menyihir Muhammad?' Mereka pun menjanjikan sejumlah besar dinar emas sebagai imbalan. Labid menyetujui tawaran itu. Baginya, sihir bukan hanya alat kebencian, tetapi juga bisnis. Sebagaimana para penyihir di masa Firaun yang juga meminta imbalan dari raja ketika menantang Nabi Musa alaihissalam. Mereka berkata, 'Jika kami menang melawan Musa, apa yang akan engkau berikan kepada kami, wahai Firaun?' Dan Firaun menjawab, 'Kalian akan menjadi orang terdekatku dan akan kuberi kekayaan dunia.' Demikianlah hakikat para tukang sihir. Mereka menjual agamanya demi dunia. Mereka bekerja sama dengan jin dan setan. Jin merasa terhormat karena disembah oleh manusia, dan manusia merasa diuntungkan karena memperoleh kekayaan atau kekuasaan dari jin. Hubungan yang penuh tipu daya antara dua makhluk yang saling menyesatkan. Setelah kesepakatan itu tercapai, Labid memerintahkan putri-putrinya untuk memulai ritual sihir, karena mereka memiliki kekuatan sihir yang sangat kuat. Putri-putrinya kemudian mencuri sesuatu yang sangat pribadi milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sisir beliau, dan beberapa helai rambut yang menempel pada sisir itu. Jumlah rambut tersebut ada 11 helai, dan inilah yang kemudian dijadikan bahan utama dalam sihir yang amat berbahaya itu.
Rambut yang diambil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian diikat dengan benang-benang khusus, kemudian dijadikan buhul. Para ulama menjelaskan bahwa sihir yang menggunakan buhul atau ikatan dari benda milik orang yang disihir adalah jenis sihir paling berbahaya karena mengandung hubungan langsung antara benda dan tubuh korban. Labid lalu menaruh rambut itu ke dalam serbuk bunga kurma jantan, membungkusnya dengan kain, lalu menyembunyikannya di dasar sebuah sumur yang tidak jauh dari Masjid Nabawi. Sumur itu dikenal dengan nama Sumur Darwan, meskipun sebagian riwayat menyebutnya Awan. Sumur itu terletak di tanah milik Bani Zuraik, kabilah tempat Labid berasal. Dari sini dimulailah sihir yang paling berbahaya dalam sejarah umat manusia, sihir yang ditujukan langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah buhul-buhul sihir itu disimpan di dasar sumur Darwan, sihir Labid bin A'syam mulai bekerja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik pilihan Allah, tiba-tiba merasakan kelemahan fisik yang belum pernah beliau alami sebelumnya. Para ulama seperti Ibnul Qayyim menjelaskan dalam Zadul Ma'ad bahwa pengaruh sihir yang menimpa Rasulullah bukan hanya khayalan, namun memberi gangguan fisik atau psikis tertentu, tanpa memengaruhi wahyu, akal, atau penyampaian risalah. Jadi, sihir tersebut hanya memengaruhi jasmani beliau, bukan akalnya, dan bukan pula wahyu yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riwayat-riwayat yang sahih menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat mengalami gangguan fisik selama beberapa waktu. Sebagian ulama meriwayatkan bahwa hal itu terjadi selama 40 hari, ada yang berpendapat 2 bulan. Sementara riwayat lain menyebutkan hingga 6 bulan. Namun para ahli hadits lebih memilih pendapat 40 hari atau 2 bulan karena riwayat 6 bulan dianggap lemah atau tidak tegas. Jadi selama 40 hari beliau merasa tubuhnya lemah. Kadang ketika hendak mendatangi istri-istrinya, tiba-tiba beliau merasa tidak sanggup, seolah kehilangan kekuatan. Beliau juga mengalami keletihan yang tidak biasa, seakan tubuhnya berat dan mudah lelah. Namun, pikiran beliau tetap jernih. Wahyu Allah tetap turun dengan sempurna, dan akal beliau tidak sedikit pun terpengaruh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga nabinya dari segala bentuk gangguan yang dapat mencemari kemurnian risalah kenabian. Gangguan ini semata-mata terjadi pada tubuh beliau, bukan pada hati atau pikiran. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, bahwa sihir itu dapat memisahkan antara suami dan istri. Artinya, sihir dapat memengaruhi kondisi fisik dan perasaan seseorang, namun tidak akan pernah mampu mengubah wahyu Allah atau menodai kejujuran seorang nabi. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang senantiasa mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai merasa heran melihat perubahan kondisi suaminya. Tubuh suaminya yang mulia tampak semakin lemah dari hari ke hari. Dengan penuh kasih, Aisyah berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, tubuhmu tampak semakin lemah. Tidakkah engkau berdoa kepada Allah untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi padamu?" Mendengar nasihat istrinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menuruti saran itu. Beliau menunaikan salat pada malam hari, bermunajat dan berdoa dengan khusyuk, memohon kepada Allah agar diberi petunjuk atas penyakit yang menimpanya. Beliau terus berdoa sepanjang malam dari selepas Isya hingga menjelang fajar. Dalam sujud dan doa yang panjang itu, beliau mengadu hanya kepada Allah. Hingga akhirnya, menjelang fajar, beliau tertidur dalam keadaan kelelahan, dan pada saat itulah datang wahyu mimpi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tidurnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat 2 malaikat turun dari langit. Satu malaikat berdiri di sisi kepala beliau, sementara malaikat lainnya di sisi kaki. Keduanya berbincang tentang apa yang menimpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu malaikat bertanya, "Ada apa dengan Muhammad ini?" Yang lain menjawab, "Dia telah disihir." Malaikat yang satu bertanya lagi, "Siapa yang menyihirnya?" Yang lain menjawab, "Labid bin A'syam, seorang Yahudi dari Bani Zuraik." Malaikat yang satu bertanya lagi, "Dengan apa ia menyihirnya?" Dijawab, "Dengan sisir dan rambut yang terikat pada sisir itu." Kemudian malaikat yang satu bertanya,
"Di mana sihir itu disimpan?" Dijawab, "Di dalam sumur Darwan, tidak jauh dari rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbangun dari tidurnya, beliau langsung tersadar dari pengaruh sihir itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperlihatkan kepadanya tempat di mana sihir itu disembunyikan dan siapa pelakunya. Setelah mengetahui tempat sihir itu disembunyikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi menuju sumur yang disebutkan oleh malaikat dalam mimpi beliau. Beliau tidak pergi sendirian, tetapi ditemani beberapa sahabat. Beliau ingin memastikan sendiri apa yang sebenarnya terjadi di tempat itu. Sesampainya di tempat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di tepi sumur, memandanginya dengan penuh perhatian. Suasananya terasa berat dan sunyi. Air sumur itu terlihat keruh kemerahan, jauh dari jernih sebagaimana air sumur biasanya. Keadaan itu menimbulkan rasa tidak nyaman dan tanda tanya. Di sekitar sumur, pohon-pohon kurma tampak ganjil dan menyeramkan, seolah-olah menyimpan sesuatu yang kelam. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Airnya seperti air yang dicampuri pacar dan pohon-pohon kurma di sekitarnya tampak seperti kepala-kepala setan." Rasulullah lalu memerintahkan beberapa sahabatnya untuk mencari dan mengambil buhul sihir tersebut di dalam sumur. Mereka turun satu persatu, menelusuri bagian dalam sumur yang lembab dan dalam. Setiap lapisan tanah digali dengan hati-hati karena mereka yakin ada sesuatu yang tersembunyi di sana. Dan benar saja, setelah beberapa waktu, para sahabat menemukan tali dan rambut yang terikat dengan simpul-simpul yang erat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memerintahkan sahabat agar membukanya dengan hati-hati. Lalu beliau membacakan ayat-ayat suci yang baru saja diturunkan kepadanya oleh Allah Ta'ala, yaitu 2 surat perlindungan yang dikenal dengan nama Al-Mu'awwidzatain, yakni surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Beliau membaca ayat-ayat itu satu demi satu, dan setiap kali satu ayat dibaca, satu simpul sihir terbuka. Lalu ayat berikutnya dibaca, simpul berikutnya terlepas. Begitu seterusnya hingga simpul terakhir terbuka seluruhnya. Dan pada saat itu juga, Rasulullah SAW merasakan kesembuhan yang nyata. Semua rasa berat, bingung, dan sakit yang beliau rasakan selama berhari-hari lenyap seketika. Cahaya kebahagiaan kembali terpancar dari wajah beliau. Beliau berkata kepada Aisyah, "Seakan-akan aku baru saja sembuh dari sebuah penyakit." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk mengambil benda sihir itu dan menguburnya. Para sahabat pun membawa bungkusan itu yang berisi helai rambut beliau, sisir, benang-benang terikat simpul, dan mayang kurma, lalu menguburnya di tempat yang aman dan jauh dari manusia, sehingga tidak ada lagi yang dapat menggunakannya atau mempermainkannya. Demikianlah berakhirnya sihir yang pernah ditujukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar Labid bin A'syam dipanggil menghadap. Ketika Labid datang, Rasulullah pun bertanya kepadanya, "Apa yang membuatmu melakukan hal ini terhadapku, wahai Labid? Kau telah menyihirku berbulan-bulan lamanya, hingga tubuhku lemah. Apa yang mendorongmu melakukan semua ini?" Labid menjawab tanpa rasa takut, "Aku menyihirmu, wahai Abul Qasim, karena aku mencintai dinar. Aku diberi uang oleh orang-orang itu, maka aku pun menyihirmu." Jawaban itu menunjukkan betapa rendahnya hati seorang tukang sihir, rela menantang Allah dan Rasul-Nya hanya demi beberapa keping uang duniawi. Namun Rasulullah, dengan kebesaran akhlaknya, tidak memerintahkan untuk membunuh Labid bin A'syam meskipun banyak sahabat yang siap melakukannya. Para ulama menjelaskan bahwa sebab beliau tidak membunuh Labid adalah karena Labid termasuk orang munafik. Dan pada masa itu sulit membedakan mana sahabat sejati dan mana yang munafik. Jika Rasulullah membunuh Labid, mungkin orang-orang akan menuduh beliau membunuh sahabatnya sendiri, dan hal itu dapat menimbulkan fitnah besar di tengah kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW memaafkannya dan membiarkannya hidup, namun tetap diawasi oleh para sahabat. Ulama besar seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan bahwa
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanggung penderitaan akibat sihir itu dengan kesabaran yang luar biasa. Selama berbulan-bulan beliau menahan sakit, namun tidak pernah mengeluh kepada siapapun. Tidak ada seorang sahabat pun yang mengetahui keadaan beliau, karena beliau tidak pernah mengadukan kelemahan tubuhnya, kecuali kepada Allah semata. Kesabaran beliau ini mengingatkan kita pada kesabaran Nabi Ayub alaihissalam, yang menderita penyakit selama 18 tahun tanpa sekalipun mengeluh kepada Tuhannya. Demikian pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun tubuhnya melemah, beliau tetap beribadah, tetap memimpin umat, dan tetap menyampaikan wahyu Allah tanpa terganggu sedikit pun. Setelah seluruh buhul sihir itu terlepas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali sehat seperti sedia kala. Beliau kembali beraktivitas sebagaimana sebelumnya, berdakwah, memimpin umat, dan menegakkan syariat Allah dengan penuh semangat. Namun, tubuh beliau masih menyimpan pengaruh racun yang pernah dimakan di Khaybar dari tangan Zainab binti Harits. Racun itu terus bekerja perlahan dalam tubuh beliau hingga akhirnya menjadi sebab dari sakit yang membawa beliau kepada wafatnya di tahun ke-11 Hijriah. Demikianlah kisah besar tentang Labid bin A'syam, penyihir yang berusaha mencelakai Rasulullah, namun gagal karena Allah menjaga nabinya dengan wahyu yang sempurna. Dari peristiwa besar inilah, lahir amalan yang hingga kini menjadi warisan abadi umat Islam, yaitu membaca surat Al-Falaq dan surat An-Na'as sebagai doa perlindungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang mencontohkannya. Beliau membaca surat Al-Falaq dan An-Nas setiap pagi dan sore, serta sebelum tidur. Beliau meniupkan ke kedua telapak tangan, kemudian mengusap seluruh tubuhnya. Kedua surat ini menjadi benteng yang melindungi seorang mukmin dari segala bentuk kejahatan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Dalam setiap bacaan, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin naas, tersimpan makna pengakuan bahwa hanya Allah yang dapat melindungi kita dari kegelapan malam, dari sihir, dari iri dengki manusia, dan dari godaan setan yang membisikkan ke dada. Peristiwa sihir terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjadi pelajaran moral yang mendalam bagi umat Islam, bahwa kejahatan tetap ada di dunia ini, namun perlindungan sejati hanya datang dari Allah. Barang siapa yang berpegang teguh pada Al-Quran, memohon perlindungan kepadanya, dan mempercayai kekuasaannya, maka Allah akan menolongnya, sebagaimana Dia telah menolong Rasul-Nya. Inilah kisah yang dapat kami sampaikan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.